Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asfalira dari kelas F23A dengan NIM PBC 230012. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi farmasi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pamflet yang ada di sini yang berisi tentang pamflet antibiotik. Nah, antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri akibat infeksi. Yang di sini pada pamflet ini ada resistensi antibiotik, di mana keadaan bakteri dalam tubuh menjadi kebal terhadap antibiotik sehingga antibiotik tersebut tidak mampu membunuh kuman penyebab bakteri. Dan yang ketiga ini ada penyebab resistensi antibiotik. Asistensi antibiotik itu disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang salah dan tidak dihabiskan. Di sini harus diperhatikan, antibiotik harus didapatkan dengan resep dokter. Yang kedua, antibiotik itu harus dibeli di apotik, dan ketiga itu harus dicek tanggal kadaluarsanya. Nah, antibiotik itu digunakan sesuai resep dokter, harus dihabiskan, dan sakit yang diakibatkan oleh virus tidak memerlukan antibiotik. Nah, di sini antibiotik itu disimpan di tempat kering dan jauh dari sinar matahari dan jangkauan anak-anak. Yang kedua itu jangan disimpan antibiotik untuk penggunaan penyakit infeksi di masa yang akan mendatang. Untuk cara pembuangan antibiotik itu, antibiotik tidak boleh dibuang sembarangan dan antibiotik harus dibuang bersama kemasannya. Nah, di sini ada contoh obat antibiotik. Yang pertama itu ada amoxicillin, cefadroxil, dan cotrimoxazole, dan kimnofloxacin. Baik, kita lanjut. Di sini harus diperhatikan saat penggunaan antibiotik. Yang pertama, antibiotik hanya digunakan untuk infeksi bakteri. Yang kedua, jika sakit infeksi virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik. Yang ketiga, antibiotik harus dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter dan apoteker. Nah, yang keempat, tanyakan pada dokter apakah diagnosa penyakit Anda dan apakah ada infeksi bakteri. Nah, yang kelima, jangan membeli antibiotik tanpa resep dokter atau menggunakan resep yang lama. Dan yang keenam, jangan membeli antibiotik kepada orang lain. Di sini ada bijak penggunaan antibiotik. Yang pertama, tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Yang kedua, tidak menggunakan antibiotik untuk selain infeksi bakteri. Dan ketiga, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Yang keempat, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain. Dan kelima, tanyakan kepada apoteker. Cerdas gunakan obat dan yuk tanya apoteker. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.